anak berprestasi diundang. Dan itu komentar netizen, kalian boleh lihat di Instagram saya, sampai mau 8.000 komentar yang ngebully, hate speech, yang ngerasa sok pintar. Udahnya sayanya goblok, saya posting goblok, netizen jadi ikut-ikutan goblok. Yang goblok, yang bodoh, yang tolol siapa sekarang? Gitu. Jadi yang lebih saya buat sok, tiba-tiba bos saja mengatakan bahwa saja yang goblok itu kita yang ngepost, kita yang buat dia viral sehingga dia ada di mana-mana. Waduh, di situ saya terpukul, saya kepikiran bahwa saja ya memang kita yang goblok, ya memang kita yang goblok. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat HP? Ingat PS Store. HP pejabat. Harga para rakyat. Kali ini saya kebetulan kedatangan tamu spesial ya. Beliau ini yang telah membangun channel YouTube kita bersama-sama walaupun tidak dari nol, karena awal saya iseng-iseng 2 bulan terakhir saya udah mulai menekuninya dan alhamdulillah hasilnya udah 160.000 subscriber. Pokoknya saya nggak bisa apa-apa bukan karena tanpa dia ya, tanpa kalian semua yang di rumah juga tidak menjadi arti apa-apa. Jadi saya mau tanya nih ya, kira-kira kenapa ya kedatangan beliau sehingga menjemput ke rumah saya ya. Nah, bos tolong dong katanya tampil di YouTube kita karena banyak yang nanti nih datang di YouTube kita. Jadi saya tanda tanya nih, kenapa harus saya gitu? Apa karena supaya dapat giveaway? Jadi kalau memang harus giveaway nggak apa-apa, kita akan adain giveaway lagi baik di Instagram maupun di YouTube. Coba gimana tadi datang kemari terus tiba-tiba dengan sangat antusias gitu datang kemari, apa mau membahas yang sedang viral? Siapa tuh yang buat viral? Si Bowo, bos. Bowo, iya Bowo. Bowo itu calon presiden bukan? Bukan, katanya sih dibilang-bilang itu Tuhan itu. Oh, luar biasa ya. Jadi ternyata di sini ada yang lagi viral, katanya itu Bowo. Saya nggak tahu sih siapa itu Bowo. Katanya mau jadi Tuhan. Oh, terus lu mau jadi nabinya katanya? Enggak, aku sih pengen jadi caleg kan. Jadi sekarang ini saya sebenarnya udah berpengalaman ya. Ada pengalaman yang cukup menyayat hati saat ini. Pengalaman saya, ingat nggak waktu aku lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Nur Aini, ya benar sekali Nur Aini. Ingat nggak? Ingat ya. Jadi viral banget kemarin. benar, itu cukup viral yang menurut saya ya itulah segala sesuatu itu kalau viralnya seperti itu ya. Jadi dia gampang datang, gampang pergi. Jangan kita pernah syirik lah dengan apa yang udah didapetin orang. Banyak yang saya lihat ngeros ya. Ada juga yang pokoknya YouTuber yang ngeros seolah-olah dia paling hebat. Padahal dia ngeros Bowo, yang ngeros Nur Aini juga itu untuk kepentingan pribadinya, biar dia ikut tenar, ikut panjat. Ini juga saya mau beritahu kepada kalian semua ya, netizen maupun jadi dari keluarga PS Store. Segala sesuatu itu kita kalau bisa jangan dengan hate speech ya, kebencian, memaksa. Menurut saya kita itu harusnya cari solusi ya, cari jalan supaya gimana agar lebih baik ke depannya. Ini saya sampaikan bukan hanya untuk kalian semua yang di rumah guys, tapi ini juga saya sampaikan untuk diri saya sendiri. Karena apa? Karena yang saya lihat pada kenyataannya saya juga ikut salah, saya juga ikut goblok, bener. Saya ini ikut goblok. Karena apa? Karena saya mau komplain kenapa nggak orang yang berprestasi yang tenar, kenapa nggak orang yang berkarya yang tenar seperti ini nih. Orang yang berkarya harus yang tenar gitu. Beliau ini udah lama banget menggeluti food movie, film pendek. Jadi jangan heran ya kenapa di channelnya Putra Siregar Merakyat agak kita selipin shoot movie karena beliau ini sangat menggeluti dalam bidang shoot movie. Coba bagaimana tanggapannya, kenapa yang berprestasi tidak ikut viral sedangkan yang kamu lagi cantik tapi bukan sok cantik. Iya, itu gimana tanggapannya guys? Kalau menurut aku sih bos, kayaknya sih dunia udah terbalik kayaknya.
Siap. Ya terbalik ya, kita lihat di sosmed itu kebanyakan yang aneh-aneh malah cepat viral, sedangkan yang berprestasi malah bisa dibilang malah nggak dilihat sama sekali, Bos. Siap. Jadi ngerasa nggak dilihat nih, padahal udah nebeng Putra Striker nih. Nah, tapi ini satu nih, teman-teman juga kemarin banyak nanya nih, Bos. Siap. Katanya, kok aku lihat Bang, akhir-akhir ini kebanyakan kok malah abang yang masuk apa tuh di PS Store dan ketimbang bosnya sendiri, Bang Putra Siregar gitu. Nah, kita mau klarifikasi itu, Bos. Oh, Gitu. baik. Kebetulan saya kan memiliki kapasitas waktu ya, kita pasti sama dong. Kamu punya waktu 24 jam, begitu juga dengan saya. Punya waktu 24 jam. Jadi kesuper sibukan saya membuat saya harus pandai dalam memilih waktu dan memilah waktu. Bahkan saat ini guys, saya dalam keadaan berkabung. Ya, oh iya. Ya, sudah sedikit nih. Saat ini istri saya lagi pulang ke rumah orang tuanya. Udah 4 hari sama ini. Tapi nanti yang serunya saya akan buat real movie konten berikutnya. Pada intinya nanti di konten itu pesan moral yang kita sampaikan bahwa saja setiap berkeluarga itu kalian pasti akan menemukan satu masalah. Ya, pasti akan ada masalah. Tergantung kita cara mengatasi masalah tersebut, bisa dengan dingin hati atau dengan suasana yang tidak baik hati. Biasa kalau kita tidak baik hati suasananya, pasti kita melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Melakukan hal-hal yang membuat kita frustasi, bahkan semakin terpuruk ya. Untuk itu di konten berikutnya kalian harus saksikan bagaimana cara saya mengatasi istri saya yang sedang marah dan bagaimana cara agar istri saya mau kembali. Kalian harus ikuti. Baik yang sudah berumah tangga, baik yang sedang berantem di rumah, baik yang belum berumah tangga maupun yang pacaran ya, walaupun tanda kutip banyak juga orang yang galau, sayat-sayat ya dan sebagainya. Mudah-mudahan tiap konten berikutnya ini adalah real, cerita nyata. Boleh lihat nanti di rumah saya lagi nggak ada anak saya. Untuk saat ini sih saya masih sedikit bisa lah nahan kangen sama istri saya. Tapi untuk nahan rasa kangen untuk anak itu cukup butuh perjuangan. Oke. Itu nanti dulu kita bahas. Pokoknya kan harus ikuti di konten berikutnya. Sekarang bahas tentang kenapa saya jarang muncul ya. Bener, Bos. Itu klarifikasi dulu, Bos. Kalian komen seperti itu bukan karena ngarep giveaway doang ya. Tapi ingat loh, ini mau ada giveaway iPhone X real loh, real. Ini nanti di unboxing, sekalian saya bagi ini oleh-oleh. Saya baru bawa ya, oleh-oleh untuk kalian semua yang ada di rumah, untuk kalian yang menunggu saya. Oleh-oleh. Pokoknya tonton terus, balik ya. Tonton terus video ini sampai habis. Pokoknya saya udah mulai buat satu video yang mudah-mudahan menginspirasi kalian bagaimana memulai bisnis dari nol, bagaimana supaya bisa berbisnis, bagaimana untuk menjadi entrepreneur. Pokoknya saya akan terus bahas. Kembali lagi, waktu kita satu hari 24 jam. Kamu punya waktu di rumah 24 jam satu harinya. Begitu juga dengan saya yang harus mengurus keluarga, mengurus pekerjaan, mengurus cabang-cabang di banyak kota. Itu bukan hal yang mudah, apalagi ada beberapa bagian yang saya tangani secara manual ya, karena saya harus mengembangkan SDM-nya, harus menjaga kualitas barangnya, harus menjaga kuantitas juga tentunya. Oke, baik, kalau begitu saya akan berkata untuk hari ini dan mulai detik ini saya berjanji walaupun saya punya kapasitas 24 jam, saya akan coba mulai dari hari ini saya bangun hari-hari saya bangun waktu saya dengan hal-hal yang positif. Ya, untuk itu saya bangun channel YouTube ini agar saya bisa berkembang dan bisa menginspirasi kalian semua. Seperti itu. Jadi mulai detik ini saya akan mengatur waktu saya lebih baik lagi. Karena seorang muslim yang baik, seorang laki-laki yang baik, dan seorang manusia yang baik dimanapun kalian berada adalah manusia yang pandai mengatur waktunya. Tapi ingat, masing-masing manusia mempunyai waktu dan timeline ya. Iya, timeline. Timeline nggak sih? Apa sih? Timeline sih, Bos. Timeline ya. Timeline yang berbeda-beda. Benar. Oke, banyak orang yang udah sukses di usia 35. Mungkin ada juga yang beruntung, ada yang di usia 20. Jadi jangan pernah juga kalian terburu-buru merasa gagal. Kalian juga jangan pernah ngerasa terburu-buru. Aduh, si Polan udah nikah, saya belum nikah. Tiap sukses dan sukses yang sebenarnya itu adalah sukses yang apabila kalian menemukan passionnya sendiri gitu. Jangan ikut-ikutan orang, karena masing-masing itu punya perbedaan. Contoh, Jack Ma itu suksesnya di usia 35 tahun. Banyak lagi cerita-cerita yang lain yang benar-benar masalah waktu itu kita harus benar-benar bijak mengatur waktu. Oke, kembali lagi kita berbicara tentang yang viral, yaitu Bowo. Bowo setelah viral ya, saya tahu dong, nggak mungkin dong saya sebagai penggiat media sosial nggak tahu. Tapi coba kameramen kita tanya dulu. Oke. Ini yang sibuk juga ya, kameramen saya satu lagi, boleh bertiga. Kira-kira menurut Anda lah yang udah mengambil
satu angle tentang Bowo, pasti harus ngikutin dong Benar, apa benar. itu Benar. Bowo ya. Kira-kira gimana tanggapannya tentang Bowo? Siap. Siap. Ternyata Bowo nggak salah guys. Siap. Jadi yang salah siapa? Yang salah itu menurut saya itu netizen. Netizennya. Yang goblok siapa? Netizen yang goblok. Yang punya TikTok goblok nggak? Enggak, itu kan bukan platform doang, Bos. Oh, kalau Kominfo-nya yang blokir goblok nggak? Kominfo enggak, karena tidak Oh. kontennya, Bos. Bener nggak ini? Takut. Jadi dengar ya, yang ngatakan bahwa saja yang goblok itu netizen dia ya, bukan kita ya. Ya benar. Kita ya. Kita aman. Aman. Jadi yang ngatakan netizen goblok itu udah mungkin itu aja dia agak tegang. Balik lagi kita dua ya. Oke. Jadi ternyata yang goblok Aduh. itu netizennya. Kenapa channel ini juga saya berdua ya? Supaya kalian tahu bahwa saja untuk menjadi seorang superstar, untuk menjadi sukses, untuk menjadi dilihat orang itu juga perkara yang tidak mudah. Benar, Bos. Contohnya kayak seperti Nur Aini, dia juga membutuhkan usaha dilihat orang, berusaha untuk lucu, berusaha untuk lain daripada yang lain. Karena gini, untuk menjadi terkenal itu kalau nggak ganteng banget ya jelek banget, bener nggak? Benar, Bos. Kalau mau viral itu, mau menjadi sesuatu itu harus sesuatu yang berbeda. Kalau cantik relatif, banyak orang cantik, bener nggak? Benar, Bos. Tapi yang cantiknya luar biasa mungkin baru bisa jadi artis. Atau begitu juga, yang ganteng mah banyak ya. Banyak yang ganteng, karena ganteng itu juga dominan ya gantengnya. Tapi kalau yang jelek itu, yang jeleknya juga super jelek, ya jarang. Seenggaknya yang bisa. Jadi pada intinya untuk menjadi seorang superstar atau viral itu atau menjadi artis lah, intinya kalau nggak cantik banget ya jelek banget gitu. Kalau yang sedang-sedang aja jarang guys, oke? Soalnya jadi figuran ya. Dan juga saya mau kasih tahu untuk seperti Nur Aini, seperti Bowo, apabila udah jadi terkenal sekarang, pada intinya jangan sombong, agar netizen pun ada sesuatu hal positif yang diambil, sehingga netizen bisa respect dan mengurangi lah netizen yang menjadi haters ya. Memang benar kita bisa terkenal melalui haters. Masa mau sih terkenal karena dibenci orang? Mau nggak kira-kira? Nggak. Atau saudara Andi kira-kira mau nggak terkenal nih tapi dibenci orang, terkenal karena dibenci? Tindakan Kominfo itu untuk menutup TikTok itu sebenarnya bagus atau enggak sih? Kalau menurut saya, kebetulan saya bukan user ya, bukannya user dari TikTok ya, karena saya memang nggak pernah menggunakan TikTok ya. Menurut saya itu adalah salah satu upaya yang bagus dari Kominfo. Agar apa? Agar saja bahwa saja ternyata pemerintah peduli terhadap perkembangan anak, remaja maupun orang tua. Sekarang karena banyak loh orang tua yang pubertasnya telat. Benar. Gara-gara itu kan? Benar sekali. Top diblokir itu bagus, tapi kalau bisa kita kan di sini musyawarah lah dikatakan, untuk kalian semua kita bermusyawarah. Kalau bisa segala sesuatu itu jangan hanya diblokir ya, karena kalau bisa kita cari solusi dalam arti memang benar. Kita ini kalau mengkritik paling gampang ya. Contoh nih, Ronaldo main bola ya, dia tinggal nendang, gak gol, bego banget, bodoh, goblok, tolol, anjing, asu, woi, goblok. Itu pasti banyak netizen yang ngatain, yang bla 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 bla, aduh Messi bego, gak bisa bawa negaranya juara, gak bisa bla 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 bla, blu. Sama juga kayak youtuber lain yang sok oke. Ya gue katain nih sok oke, gue juga jarang ngatain orang sok oke. Pada intinya kalian itu ngeros, kalian ngeposting cuman ikut nampang tenar. Gue yakin banget lu cuman numpang tenar, lu cuman pingin supaya orang lihat lu gitu ya. Itu it's okay, itu salah satu upaya yang kalian lakukan untuk kalian mendongkrak popularitas, tapi nggak mesti juga ngeros orang dong ya. Ini juga sebenarnya untuk saya sendiri, karena beneran saya pernah posting di Instagram saya tentang Nur Aini yang aku lagi cantik, karena menurut saya itu videonya menarik dan cukup lucu gitu. Jadi saya posting, tiba-tiba viral. Kebetulan Instagram saya di situ pengikutnya udah mau 800k follower, dan kebetulan keluarga Pestor itu benar-benar membernya excited banget ya. Jadi itu yang nonton hampir 400.000 lah, 400.000 Nur Aini, 400.000 orang loh. Member saya yang lain dari mulut ke mulut, lain dari akun lain gitu. Terus tiba-tiba diundang televisi nih, diundang TV bener. Yang katanya si Alay ya, Alay, TV Alay. Saya nggak tahu sih TV Alay itu apa. Soalnya TV saya di rumah nggak ada merek Alay. Tapi katanya
Itu TV Alay ngundang Nur Aini. Kebetulan saya nggak pernah nonton TV, belum sempat sih, nggak sempat. Apalagi nonton yang ada nis-nisnya. Pokoknya yang Alay lah katanya. Ah, Itu ngundang Nur Aini, benar. terus saya shock. Waduh, Nur Aini diundang. Badan kemarin gue baru ngepost gitu di Instagram gitu, dan ternyata dia viral ya juga karena kita gitu. Yang bego Benar. siapa? Terus gue posting dengan begonya, dia bego ya. Gue katain, Ah. gue bego, saya bego. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu bego juga, karena di situ saya cuman buat caption anak berprestasi diundang, dan itu komentar netizen kalian boleh lihat di Instagram saya sampai mau 8.000 komentar yang ngebully, head speech, yang ngerasa sok pinter, udahnya sayanya goblok, saya posting goblok, netizen jadi ikut-ikutan goblok, yang bodoh, yang tolol siapa sekarang? Gitu. Jadi yang lebih saya buat shock, tiba-tiba Nur Aini juga ngeluarin caption bahwa saja mengatakan bahwa saja yang goblok itu kita yang ngepost, kita yang buat dia viral sehingga dia ada di mana-mana. Waduh, di situ saya terpukul, saya kepikiran bahwa saja ya memang kita yang goblok ya. Untuk itu mudah-mudahan kegoblokan kita ini tidak terus berlanjut. Benar nggak? Benar. Benar. Jadi juga seperti Bowo Alpenlibel. Ah, Menurut saya kalau kalian mau putih juga seperti Bowo ya, bisa pakai aplikasi TikTok, mau ikut putih juga walaupun kalian aslinya hitam. Kalian gampang banget datang pergi ke PS HP pejabat, harga merakyat. ingat HP Ingat PS Store, pokoknya yang hitam bisa jadi putih ya. Nggak usah ragu kualitasnya ya. Iya. Kalau kalian merasa minder nampil di kamera, mungkin karena kalian hitam, karena kalian jelek, nggak perlu kamera B219, B apa semua. 360 B219 ada ya? B29 ada ya? B219. Oke, salah. Jadi ya kalian harus berubah dari sekarang. Coba bayangin ya. Ini maaf nih, karena kebetulan beliau suruh saya bahas, sehingga saya ngebahas yang ini, dan mudah-mudahan pembahasan saya ini bukan ngeros, bukan menyalahkan kita juga, bukan menyalahkan aplikasinya juga, hanya saja agar kedepannya pembodohan ini, kegoblokan kita ini tidak berlanjut-lanjut, agar kita juga bisa memberikan orang berkarya dalam hal-hal yang positif. Banyak juga nih yang mengatakan sekarang YouTube-nya Putra Siregar ini dibangun untuk dalam hal apa, maunya satu-satu aja. Tapi kenapa saya selangin ada karya, ada review, ada daily vlog, ada sebagainya. Karena menurut saya untuk berkarya itu ya kita butuh proses ya. Itu proses yang paling pertama. Yang kedua, untuk berkarya itu banyak hal yang bisa kita karyakan ya, supaya kita nggak mati dalam dia. Jadi kalau bisa kalian berkaryalah yang positif. Untuk Bowo, saya harap apalagi Nur Aini apabila jadi terkenal dan ketenarannya itu jangan dijadikan menjadi satu alasan untuk menjadi sombong ya. Sombong, jangan merasa viral jadi ngartis ya, jangan sok ngartis juga, karena menurut saya isi tam isi do ya. Isi tam isi do, gampang datang gampang pergi ya. Karena yang saya lihat, apabila kita gampang mudah ngedapetinnya, melepasnya juga bakalan mudah. Tapi kalau kita dari awal udah penuh usaha seperti saya sekarang atau youtuber lainnya yang udah cukup terkenal, mereka pasti butuh proses ada yang panjang, ada yang cukup panjang, tidak ada yang instan, dimana mereka harus membuat video setiap hari, harus berhadapan dengan kamera setiap hari. Itu nggak gampang loh. Sekali lagi, itu nggak gampang ya. Hanya untuk jadi goblok yang paling gampang. Yang goblok mau jadi goblok gampang ya. Tapi untuk konsisten buat konten setiap hari, apalagi yang ada kerjaan lainnya, tapi tetap buat video, tetap ngupload tiap hari, itu suatu yang gak gampang. Untuk jadi goblok gampang. Saya harap Bowo, Nur Aini, maaf ya ini nanyanya Bowo sih, kebetulan saya inget Nur Aini karena kegoblokan saya. Menurut saya untuk Nur Aini, untuk Bowo, ya kalau bisa agak buat sesuatu hal yang karya kalian itu bukan karena kegoblokan, atau pokoknya yang bisa menginspirasi banyak orang lah, menginspirasi banyak orang agar karya kalian itu disenengin, ditunggu tentunya, jangan malah makin memang bener kadang haters yang membuat kita cepat tenar, tapi jangan mau dong kita tenar karena haters, karena orang membenci kita sehingga kita terkenal. Seperti juga Miss Universe siapa? Bukan Miss Universe. Lucinta Luna. Iya, Lucinta Luna juga kan sebentar aja kan viralnya.
banyak sih yang lain-lain yang sebentar aja viral ya. Kalau bisa ya saya doakan juga Bowo viralnya lama ya, Amin. karena netizen, youtuber, selebgram semua deh, artis juga ikutan sekarang. Benar. Saya rasa selalu pingin penuh ada drama gitu. Jadi pada intinya sebenarnya kalian ini hanya kejebak dalam suatu drama ya, drama supaya agar media sosial ini tidak membosankan. Itu sih sebenarnya kalian ikut fenomena sini untuk bawa ya, bawa yang ada di rumah ataupun di mana yang katanya sekarang udah ngartis. Bahkan open endorse-nya Nur Aini sama Bowo itu luar biasa ya. Sampai kita mau endorse juga nggak di-grade ya. Padahal gue mau kasih iPhone X loh untuk mau Bowo. Antri ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu harapan kita ke depannya, kalian terkenalnya kalau bisa karena karya dan bukan karena dibenci orang lain. Untuk kita semoga kegoblokan kita bisa berkurang lah setidaknya. Ya. Kita ada di Kelvin Barbershop ya. Kelvin Barbershop haircut man and kid, yang pangkasnya di barbershop yang sudah elit seperti ini cukup dengan Rp10.000 untuk anak kecil, untuk dewasa cukup Rp18.000. Ini barbershop ownernya masih kecil ya, belum sekolah, tapi dia sudah memiliki satu bisnis ya, dimana ini menurut saya bisnis masa depan karena barbershop tidak ada matinya. Ternyata pengaruh orang tua itu cukup besar ya dalam masa depan dan mendidik setelah mencetak anaknya ke depan jadi apa. Lihat nih, ini ada dua wanita cantik. Siapa namanya? Yaya. Ini Yaya, masih kecil 2 SD tapi udah memerankan satu buah film. Yang ini digadang-gadang filmnya cukup fenomenal karena ini filmnya proses syutingnya hanya 1 hari. Ya 1 hari itu waktu kami libur. Tapi kebetulan saya mempunyai tim yang hebat sehingga kita bisa melakukannya dengan waktu yang cukup singkat. Ini juga ada seorang anak kecil yang bernama siapa? Amel. Dia bercita-cita sebagai apa tadi? Artis. Masih kecil udah mempunyai cita-cita artis, dan kita doakan mereka bukan menjadi artis yang hanya, maaf kata, anget-anget tai ayam. Harus melalui proses ya. Kan banyak sekarang artis-artis yang ya itu anget-anget tai ayam doang. Ya mudah-mudahan mereka ini seperti halnya seperti Joshua atau siapa yang dari kecilnya udah memang berkarya seperti Tasya, juga menurut saya luar biasa. Jadi kira-kira artis yang paling disukai siapa? Bang Atta guys, ternyata penggemar Atta Halilintar terkece, semuanya. Inilah penggemar Atta Halilintar. Hello untuk Bang Atta, kali aja Bang Atta nonton. Halo Bang Atta, saya fans Bang Atta. Oke, ini fansnya siapa kalau artis? Bowo. Judika. Om Judika, salam Horas Medan. Suka nggak sama artis mendadak? Enggak. Suka nggak sama artis mendadak? Enggak. Oke, ternyata nggak suka. Jadi kita closing dulu untuk itu karena kita harus ke atas. Tahu dan paham bagaimana rasanya diblokir ya. Karena baru-baru ini kita baru aja mengalami musibah di mana Instagram kita yang benar-benar real ya, di situ udah endorse artis papan atas ya, seperti Raffi Nagita. Ya udah banyak artis papan atas yang saya endorse dari Instagram itu dari awal saya bangun, sehingga Instagramnya sudah mau 800k follower, dan itu semua follower aktif, bukan fake. Bahkan yang nonton videonya selalu ratusan ribu ya di PS Store. Ya itu udah fenomenal banget ya, akun Allshop yang hampir mau 1 juta follower. Kita udah ngebangun itu dari awal, terus tiba-tiba menghilang. Jadi kita bisa rasain banget gimana sedihnya apabila hal yang kita sukai, dimana passion kita udah menemukan semangat kita di situ, tapi ternyata Instagramnya hilang, itu sangat terpukul. Jadi untuk kalian semuanya, saya rasa ya, saya sih kalau misalnya seorang entrepreneur itu jatuh bangun sudah biasa. Itu yang bahkan buat saya lebih excited untuk selalu berjuang sehingga terjadi dan terbentuknya lah channel YouTube ini. Dan semakin semangat lah saya untuk bisa berkomunikasi kepada kalian semua. Jadi bisa bayangkan nggak kalau misalnya channel YouTube itu diblokir oleh pemerintah atau diblokir sama Kominfo. Karena apa? Karena faktor-faktor yang mempengaruhi negatif ke anak-anak yang mau berkarya. Untuk itu, marilah kita sama-sama saling mendukung, saling pintar dalam menggunakan sosial media. Stop kegoblokan ini. Stop kita menjadi orang goblok. Ternyata kita goblok. Ya untuk itu kita mudah-mudahan tidak menjadi orang yang goblok. Saya ngebangun studio ini juga ratusan juta. Boleh lihat sendiri ya. Di studio ini kita udah bangun ratusan juta. Ya, sampai saya karpetnya saya buat nyaman. Saya buat nyaman semuanya, yang kerja nyaman ya. Saya buat nyaman, ada tempat tidurnya juga ya, di sana ada tempat ruang editingnya khusus ya, di sini ada alat-alatnya ya untuk nge-vlog atau ruangan mana tahu ada yang datang atau apa. Mudah-mudahan
kegoblokan kita ini kita hentikan dari sekarang. Mari sama-sama kita bangun agar Indonesia lebih berkembang, lebih berprestasi, agar semuanya berlomba-lomba untuk berkarya. Closingnya akan saya buat lagu ya, dimana itu juga permintaan request dari banyak orang. Bahkan ada yang bilang nanti kalau bisa saya yang nyanyi. Oke, nanti saya yang nyanyi, Fight. Saya nyanyi. Ini adalah lagu spesial untuk Bowo Nuraini. Bahwa saja kita ngebalas Bowo, ngebalas Nuraini, jangan dengan hate speech, jangan dengan bullying, jangan dengan kebencian, jangan dengan caci maki, tapi mari kita balas si Bowo ini. Nuraini juga yang telah membuat kita goblok, mari kita balas dengan karya, mari kita balas dengan sesuatu yang lebih berfaedah. Salam sukses luar biasa untuk kalian semua. Bye.